Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai deteksi dini glaukoma. Slide. Per definisi, glaukoma adalah penyakit yang merusak saraf optik mata yang sifatnya progresif. Faktor yang berperan dan satu-satunya yang bisa dimodifikasi adalah tekanan intraokular atau TIO, atau kalau bahasa awamnya tekanan bola mata. Slide. Tipe glaukoma sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup. Glaukoma sudut terbuka maksudnya adalah kondisi di mana si sudut di tempat bilik mata depan, tempat pembuangan cairan aqueous dari dalam mata, itu dalam posisi terbuka, seperti yang bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Sementara untuk glaukoma sudut tertutup, bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Jadi si sudut tempat pembuangan cairan aqueous itu posisinya tertutup. Nah, itu yang membedakan dua tipe tersebut. Kenapa harus dibedakan dalam dua tipe ini? Karena penanganannya nanti akan berbeda antara yang sudut terbuka dengan sudut tertutup. Di mana kalau sudut terbuka biasanya pengobatan awalnya adalah dengan obat tetes mata atau medikamentosa. Sementara kalau misalnya sudut tertutup biasanya diutamakan dengan cara operasi atau pembedahan. Nah, untuk penyebabnya kenapa bisa ada sudut terbuka, sudut tertutup, ada yang memang bawaan dari pasien itu sendiri, yaitu suatu hal yang primer atau sekunder. Kalau misalnya sekunder itu artinya ada penyebab lain dari pasien tersebut yang menyebabkan sudutnya bisa terbuka ataupun tertutup. Misalnya kalau misalnya sudut terbuka bisa karena trauma, kemudian penggunaan steroid. Sebenarnya kalau sudut tertutup bisa karena bentuk lensa atau misalnya bisa karena apa namanya dari bentuk lensanya, kemudian dia mengalami katarak sehingga akhirnya sudutnya bisa tertutup. Atau bisa juga pada pasien-pasien yang mengalami rabun dekat atau hiperopia, di mana memang bentuk bola mata lebih kecil daripada yang seharusnya. Slide. Gejala glaukoma sendiri adalah glaukoma sudut terbuka. Kalau pada glaukoma sudut terbuka tidak bergejala sampai tahap lanjut di mana timbul keluhan penglihatan buram. Nah, biasanya kalau misalnya pasiennya sudah mengeluh buram, itu berarti glaukomanya sudah parah. Sehingga biasanya sisa penglihatan yang bisa diselamatkan itu menjadi sedikit. Sebenarnya kalau glaukoma sudut tertutup, gejalanya adalah nyeri bola mata atau di daerah dahi di sekitar bola mata, kemudian mata merah, penglihatan buram, melihat pelangi atau halo, sakit kepala, mual, dan muntah. Nah, gejala ini kadang sering salah diagnosis. Jadi karena ada gejala mual, muntah, sakit kepala, biasanya pasien jadinya ke UGD terus dia diagnosis sebagai misalnya gastritis. Nah, padahal sebenarnya dia glaukoma sudut tertutup gitu loh. Jadi itu yang kadang-kadang membuat penanganannya jadi terlambat karena salah diagnosis di awal. Slide. Nah, faktor risiko glaukoma, jadi kalau misalnya pada pasien-pasien dengan usia lebih dari 40 tahun, ada riwayat keluarga dengan glaukoma, keturunan Afrika, Hispanik, dan Asia, memiliki tekanan bola mata yang tinggi atau TIO tinggi, ada rabun jauh atau rabun dekat, memiliki riwayat trauma mata, riwayat menggunakan steroid jangka panjang, memiliki kornea yang tipis, adanya penimpisan saraf optik, dan ada riwayat diabetes, migrain, hipertensi, gangguan sirkulasi darah, dan beberapa hal lainnya, itu memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami glaukoma. Apakah sudah pasti akan menjadi glaukoma? Ya belum tentu. Nah, tapi yang harus diingat adalah untuk deteksi dini, apabila orang-orang tersebut memiliki faktor risiko glaukoma, ada baiknya memeriksakan matanya secara rutin ke dokter mata atau dokter mata khusus glaukoma. Karena deteksi dini itu yang terpenting adalah kalau misalnya pasiennya bisa datang lebih cepat sehingga bisa terdiagnosis lebih cepat, akhirnya penglihatan yang bisa diselamatkan lebih cepat. Karena prinsipnya pada glaukoma itu dia adalah suatu hal yang irreversible. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kerusakan saraf matanya sudah terjadi, kita tidak bisa membuat saraf matanya itu sehat lagi seperti awal. Yang bisa dilakukan adalah mempertahankan sisa saraf mata yang masih ada. Kalau misalnya saraf matanya udah keburu habis sama sekali, ya akhirnya tidak ada penglihatan yang bisa diselamatkan dan pasiennya tidak bisa melihat gitu. Jadi kalau misalnya baiknya adalah deteksi dini supaya kita bisa mendiagnosis lebih cepat dan melakukan terapi lebih awal sehingga penglihatan pasien masih bisa dipertahankan untuk jangka panjang. Slide.
Nah, untuk mendiagnosis glaukoma, kita harus memeriksa beberapa hal. Yang diperiksa biasanya adalah tekanan bola mata atau TIO. TIO itu adalah normalnya antara sekitar 10 sampai 21 mm air raksa. Kalau misalnya di atas 21 mm air raksa, itu disebut sebagai TIO yang tinggi. Nah, kita harus curiga akan adanya glaukoma, tapi tentunya harus mempertimbangkan hal-hal yang lain, yaitu berikutnya adalah kita cek si sudut kulit mata depan. Sudut kulit mata depan ini diperiksa dengan alat namanya gonioskopi, dengan alat namanya goniolens untuk melihat si kondisi sudut bilik mata depannya. Jadi pemeriksaannya disebut gonioskopi. Nah, itu untuk membedakan tadi sudutnya terbuka atau tertutup karena akan mempengaruhi manajemennya tadi. Kalau misalnya sudutnya terbuka, biasanya bisa dilakukan medikamentosa atau laser untuk tahap awal. Kalau sudutnya tertutup, biasanya dipikirkan laser atau operasi. Medikamentosa hanya untuk sementara saja untuk apa ya sementara menentukan mau dilakukan apa, kita turunkan tekanan bola mata dulu dengan si obat tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan saraf optik. Biasanya dilakukan pemeriksaan dengan fundoskopi, bisa menggunakan lensa 90 derajat atau 78 derajat. Menggunakan lensa 90 dioptri atau 78 dioptri. Nah, itu untuk melihat si bentuk saraf optiknya, melihat cup disc rasionya atau rasio dari cangkir. Jadi maksudnya bagian putih di bagian putih di saraf optiknya dengan bagian tepinya yang mengandung yang berisikan si saraf matanya tadi. Jadi untuk melihat perbandingan itu, apakah si saraf matanya masih baik ketebalannya atau sudah tipis. Nah, periksa saraf optik ini selain dengan fundoskopi tadi juga bisa lebih akurat dengan menggunakan alat namanya OCT atau ocular coherence tomography, itu untuk melihat jadi kita bisa tahu secara kuantitatif si ketebalan sarafnya masih berapa mikron lagi. Nah, kemudian untuk lapang pandang itu adalah kita untuk mengetahui fungsi dari saraf optiknya sendiri. Jadi dilihat apakah sudah ada gangguan lapang pandang atau belum pada pasien ini. Kemudian yang terakhir adalah periksa tebalan kornea untuk melihat apakah kornea pasien ini tipis atau tebal. Karena kalau tipis atau tebalnya kornea itu mempengaruhi tekanan bola mata yang diukur. Kalau misalnya korneanya tipis, berarti tekanan bola mata yang diukur itu biasanya harusnya lebih tinggi lagi. Jadi biasanya harus ditambahkan dengan suatu konstanta tertentu. Sementara kalau kornea tebal, biasanya tekanan yang diukur itu harusnya aslinya lebih rendah daripada yang diukur. Jadi karena harus dikurangi dengan konstanta tertentu. Slide. Nah, terapi glaukoma sendiri, jadi kalau misalnya tadi kita udah periksa semuanya itu dan kemudian memang mendukung pasien ini memang glaukoma. Jadi misalnya pasiennya tekanan bola mata tinggi. Kemudian sudutnya bisa terbuka atau tertutup. Tapi kemudian saraf matanya ada tipis. Kemudian lapang pandangnya sudah ada gangguan. Nah, itu baru tegak sebagai diagnosis glaukoma. Nah, tapi memang kadang-kadang untuk pemeriksaan glaukoma ini tidak bisa dilakukan sekali itu langsung tegak diagnosis. Kalau misalnya tanda-tandanya khas, iya. Tapi kalau misalnya tanda-tandanya tidak khas, jadi misalnya tekanannya tinggi, tapi kemudian sudutnya masih terbuka, tapi terus saraf matanya masih bagus, nggak ada penipisan, kemudian lapang pandangnya juga normal. Nah, kalau kayak gitu kita bisa bilang sebagai hipertensi okuler, atau kalau misalnya sudutnya tertutup, kita bisa diagnosis sebagai glaukoma suspek. Nah, biasanya lakukan pemeriksaan serial. Pemeriksaan serial ini untuk melihat apakah ada perburukan atau tidak gitu loh. Karena kan harus ingat tadi glaukoma itu sendiri adalah penyakit pada saraf optik sifatnya progresif. Jadi kalau misalnya dia ada progresivitas, ada perburukan dalam beberapa waktu, nah itu baru kita bisa tegakkan sebagai glaukoma kalau misalnya ada pasien-pasien yang tersangka. Jadi biasanya pada yang glaukoma suspek itu biasanya dilakukan pemeriksaan paling nggak 6 bulan sekali untuk memantau apakah ada perburukan atau tidak. Nah, kalau sudah terdiagnosis sebagai tegaknya beneran glaukoma gitu loh, glaukoma definitif. Jadi, pilihan terapinya itu adalah medikamentosa, yaitu berupa obat, biasanya berupa obat tetes, ada oral, tapi biasanya untuk obat oral atau obat minumnya itu hanya untuk kasus-kasus di mana tekanannya tinggi sekali dan pasiennya direncanakan mau operasi. Jadi sebelum operasi kita mesti turunin tekanan dulu. Nah, kita berikan terapi oral. Tapi kalau untuk jangka panjang biasanya nggak dikasih karena terapi oral ini membuat ginjalnya kerja lebih keras sehingga nanti ditakutkan dapat menyebabkan gangguan pada ginjalnya. Kemudian biasanya pilihan kedua adalah laser. Ada beberapa pilihan laser, ada trabekuloplasti,
Kemudian ada juga apa namanya laser peripheral iridotomi untuk pasien-pasien yang glaukoma sudah tertutup. Kemudian yang terakhir adalah operasi. Nah, operasinya ini ada beberapa pilihan. Biasanya kalau untuk operasi yang untuk glaukoma lanjut ada dua, yaitu kalau operasi konvensional trabekulektomi dan operasi yang lebih apa ya, lebih modern ya, lebih yang baru-baru ini itu glaukoma drainage device atau dipasang implan untuk mengalirkan cairan aqueous dari dalam bola mata sehingga tekanan bola mata bisa lebih terkontrol. Nah, saat ini udah ada banyak pilihan operasi, tapi ya tentunya nanti dikembalikan lagi ke kebutuhan pasiennya, profil pasiennya sendiri, dan juga dari keputusan dokternya. Slide. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan, sudah ini kita bisa diskusi. Terima kasih, Afni.